Oh iya, oke, siap. Oh, iya ya. Ya, bagaimana Pak Stefan bisa? Soalnya saya nggak bisa membantu sih. Ini kita berbeda. Saya pakai smartphone di sini. Saya pakai, enggak mau pakai itu loh, apa mau coba saya ganti PDF apa PowerPoint-nya. Ya ya. Transaction tadi ya. Coba dulu deh. Ini kali ya. Kelihatan enggak ya? Oke. Oke. Iya, tinggal 1 menit lagi. Peserta kita udah lumayan banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Dengan Bu Lili, bagaimana? Apakah kita langsung saja? Apa kita masih nunggu dulu, kawan-kawan? Oh iya. Oke, baik. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Pak Stefan. Ya, malam. Nah, selamat malam, Bu Lili. Ya, untuk kali ini kita kembali lagi di webinar Dr. Lili pada malam yang berbahagia ini dengan narasumber kita langsung, yaitu Bapak Stefan Kawelo, dengan membagikan sebuah kita ilmu, yaitu pesona Dorstenia Siginup yang fenomenal ya. Untuk kali ini kita sangat tertarik sekali dengan Dorstenia ini. Soalnya ini tanah kita subur banget, apalagi di daerah sono tropis, tetapi bisa hidup, apalagi di tanah kita yang subur ini. Iya Pak ya, Pak Stefan ya? Ya, betul. Iya. Sebelumnya bagaimana Pak Stefan, berapa lama Bapak Stefan untuk untuk mengelola suatu jenis Dorstenia ini? Dari kapan ke kapan gitu, itu menghasilkan satu jenis Dorstenia. Ya. Jadi sebelumnya saya sendiri belum kenal Dorstenia lah, pada awal sering tanaman itu belum kenal si Dorstenia. Saya mulai menggeluti Dorstenia ini mulai 2015 ya. Ya. Nah, terus terang dari awal si Dorstenia ini nggak dilihat orang lah, dalam arti itu mereka cuma dianggap gulma, jadi beberapa petani cuma diambil terus dibuang. Nah, tapi saya melihat di situs-situs luar, si Dorstenia ini benar-benar dihargai gitu loh. Iya. Kan dari keunikan bonggolnya, terus dari bentuk daunnya, gitu sih.
Ya selain kita bisa menjadikan tanaman hias, bisa kali ya Pak untuk untuk jadi herbal yang berkhasiat ya gitu. Jadi sebenarnya di daerah asalnya Dostenia ini, tanaman Dostenia ini sebetulnya tanaman obat sebetulnya. Cuman belum ada uji klinis ke Dostenia ini obat untuk apa. Yang saya pernah tahu salah satu ya kayak Dostenia contagiorva itu obat untuk ini diare gitu. Tapi kita kan nggak pernah pakai dan itu kita masih awam untuk tanaman Dostenia gitu. Untuk herbal ya, untuk herbal. Baik, untuk menyelam sambil minum air, sama kawan-kawan yang udah pada datang boleh tulis komentarnya aja langsung di chat box kalau ada pertanyaan. Sekalian Pak Stefan kita persilakan untuk mempresentasikan tips atau berupa ilmu yang dibagikan pada kita malam hari. Ya, terima kasih. Ya. Malam teman-teman, ya hari ini saya ingin sharing satu tanaman unik ya sejenis tanaman hias yang sering kita kenal. Ini adalah tanaman yang modelnya kayak pohon kelapa yang tinggi. Nah, maksudnya pohon kelapa mini, orang sering kenal itu sebenarnya Dostenia ini yang dimaksud. Saya langsung ke materi saya. Perkenalkan, nama saya Stefan ya. Saya di Surabaya, domisili saya di Surabaya. Saya sudah kurang lebih 5 tahun untuk mendalami tanaman ini gitu. Saya coba share ya pada malam hari ini. Dostenia yang seperti kita tahu sampai detik ini masih ada 1.700 jenis lah. Cuman yang di Indonesia ini yang saya tahu cuma sekitar ada 20 sekian. Yang lain terus terang saya belum pernah lihat gitu. Dan saya udah searching di mana-mana untuk saya cari tanaman tersebut masih belum ketemu gitu. Nah, terkenalnya si Dostenia itu dari keunikannya dari bentuk bonggol, daun, dan bunga gitu. Nah, untuk Dostenia sendiri ya bisa dibaca untuk menghormati ahli botani German Theodor Dorsten. Jadi nama Dostenia gitu. Seperti saya katakan sebelumnya, Dostenia sebenarnya itu tanaman obat gitu. Tapi untuk sampai saat ini belum ada uji klinis sampai mana bisa dipakai. Tapi di daerah di Somalia sendiri itu benar-benar untuk herbal, bahkan ada untuk dimakan. Memang misalnya kalau ada luka di tanaman ini memang benar-benar baunya itu menyengat gitu. Tapi untuk jenis-jenis apa yang bisa dikonsumsi jadikan obat, nah itu masih belum ada uji klinisnya gitu. Ya. Untuk habitatnya di Somalia sendiri, nah, kalau seperti yang tahu di sana itu benar-benar kering, daerah batu-batu. Nah, cuman di sana banyak angin, gitu. Tapi habitat asalnya suka media yang benar-benar berbatu. Jadi kalau sering kita lihat kalau misalnya biji jatuh di sela-sela paving pun mereka bisa tumbuh begitu. Supaya suka tempat terbuka. Ya. Ini salah satu jenis yang udah saya pelihara kurang lebih 9 tahun ya. Cara reproduksinya dari biji dan dari cabang anakan. Nah, ini ada beberapa jenis yang bisa self pollination, itu bisa biji sendiri, atau ada male female, maksudnya ada yang kita harus penyerbukan sendiri.
dari yang laki-laki dan yang perempuan, jadi harus dibantu polinasi lah, istilahnya begitu. Bisa dari serangga atau kita manual gitu. Yang dari cabang itu biasa mereka keluar anakan dari bawah. Nah, nanti kalau udah cukup umur kita potong, kita baru pindahkan ke pot yang tersendiri begitu. Nah, ini beberapa dosen yang sudah saya temui ya, terus terang ya. Ada Crispa, Foetida. Nah, masing-masing dari jenis dosennya ini ada keunikan sendiri-sendiri. Seperti ini Crispa, daunnya bentuknya lincip bergerigi. Ini yang sering kita kenal karena cenderung tinggi, yang sering-sering disebut sebagai pohon kelapa mini ya, jenis dosennya Crispa ini gitu. Terus lanjut ke Foetida. Nah, ini jenis yang disukai orang, maksudnya dibuat untuk koleksi lah, untuk begitu. Biasanya bentuknya gendut, bercabang di bawah, berbonggol, daunnya pasti bulat. Nah, ini biasanya kalau orang kolektor pasti cari bentuk bawahnya tolong yang bulat. Nah, itu cuma bisa dicari di jenis Foetida. Kalau kepingin yang berbonggol, yang bulat gitu. Tapi juga enggak selalu Foetida yang dalam arti untuk jenis lain bisa, meskipun Crispa, cuma itu jarang sekali. Tapi mayoritas di Foetida. Lalu lancifolia, daunnya cenderung pipih, ya, lancip. Nah, untuk besar lebar sama panjangnya itu dipengaruhi cahaya. Jadi kalau cahayanya kena, intensitas cahayanya banyak, dia cenderung lebar seperti di foto. Tapi kalau intensitas cahaya dalam arti teduh, dia cenderung memanjang gitu. Nah, terus yang bikin orang senang itu di urat daunnya. Urat daunnya itu benar-benar coraknya itu enggak lain lah, jauh dari dosennya lain gitu. Untuk dosennya Lafrani, nah ini yang jenis yang sering dicari orang. Tapi untuk jenisnya kebanyakan yang male. Jadi untuk polinasinya yang male pasti cari female-nya lebih susah gitu. Cari female-nya lebih susah. Nah, untuk karakter batangnya bisa terlihat. Nah, itu yang bisa dicari. Batangnya rumpun ya, itu dari bawah yang bisa dilihat, itu yang bagian bawahnya itu anaknya itu. Jadi cabangnya bisa kita potong, kita pindahkan ke pot tersendiri gitu. Pertumbuhnya sangat lama sekali. Howardi ya, ini juga termasuk jenis koleksi ya. Daun runcing. Nah, untuk daunnya, bunganya dia lebih kayak anten gitu, naik gitu. Ini Gigas, ya. Untuk gigas, nah ini jenis yang maksudnya paling up lah, orang bisa cari. Kalau dosennya pasti kebanyakan cari gigas ya. Bentuknya bonggolnya. Nah, ini yang saya dapat dari biji. Nah, jadi ada orang beli itu biasa 2, dari biji atau dari cutting. Nah, kalau dari cutting, orangnya biasa cuma buat punya aja. Kalau cari dari seed, biasanya mereka bisa bonggol.
Kalau yang cutting mereka tidak bisa bonggol gitu. Bedanya itu sih. Nah, terus lanjut ke elata. Elata ini modelnya kayak anthurium ya. Nah itu batangnya cuma batang itu sih, tidak ada yang terlalu istimewa. Cuman kali kalau dia berbiji bisa banyak gitu. Itu sih. Terus Contradorfa yang bentuknya seperti ini, cenderung kurus. Nah ini dosennya menurut saya tipe paling manja karena kekurangan air sedikit dia pasti layu kalau yang tipe ini ya. Terus Hibbertii ya, ini juga male female sama seperti Lafrani. Bentuknya corak, di setiap ketiak daunnya pasti ada bunga. Oh ini cantik. Untuk Chrysophylla ini jenis yang di Indonesia jarang sekali, meskipun ada harganya juga luar biasa mahal kalau Chrysophylla. Lumayan gampang-gampang sulit sih kalau untuk yang tipe ini ya, dosennya Chrysophylla itu unik ya, dari bonggol terus bentuk daun ya. Ini udah tua sekali sih kalau yang ini. Nah kalau ini Darminiana itu bonggol bawah, biasa bonggol terus keluar satu daun terus baru bunga kayak gini. Jadi tiap tipe ada. Nah ini juga termasuk jarang di Indonesia, juga jarang. Untuk perawatan tidak sulit. Nah tapi saya bisa menyarankan dulu, ini mau ditaruh di mana tanaman ya. Andai kata saya suka lebih sering nyiram ya, berarti komposisi seperti pasir, kumisnya itu ditambah seperti itu. Terus tempatnya teduh atau terang atau gimana, angin, nah itu semua tetap ada perhitungan tersendiri, baru kita susun komposisi medianya. Jadi basicnya sama, cuma susunan komposisinya aja yang berbeda gitu. Suhu yang mereka sukai ya di antara 24 sampai 32 derajat. Tempat yang disukai terang tapi teduh, angin lebih disukai begitu. Nah ini media 5 elemen yang biasa saya pakai. Media di sini ada dua ya, dua. Yang pertama media yang menurut saya ya media yang kayak kompos itu udah arti sedikit kotor, karena kompos kan ada bakteri juga gitu, jadi perlu pengobatan. Kalau yang steril saya biasanya cuma pakai pasir malang, akadama, sama pumice aja. Terus untuk pupuknya saya pakai NPK. Tapi untuk 5 elemen ini itu yang bisa saya pakai juga gitu. Bedanya cuma kalau pakai pupuk kompos atau kelenteng itu fermentasi dari biji kapuk, biji kapas tuh jadi fermentasi. Bedanya cuma lebih cepet besar yang mana? Pakai kompos lebih cepet besar daripada pakai bantuan NPK itu. Oke, udah sampai sini. Kira-kira ada yang ditanya? Boleh dibantu, Pak? Iya, baik, terima kasih presentasi dari Bapak Stephen. Dan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan boleh langsung ditulis di bot chat. Dan untuk menunggu kawan-kawan untuk bertanya, ini tadi jenis-jenis ya, istilahnya berapa meter ke berapa meter ya? Atau hanya muat di dalam aja? Nah, kebetulan saya ada ini jenis Crispa. Oh, iya. Jenis apa ini? Nah, Crispa, ini yang Crispa nih. Oh, Crispa. Ya, ini di bawah 7. Nah, uniknya Dosidostenia ini, andaikan dia berbonggol, nah
Dia lebih lama untuk naik ke atas gitu. Oh, lebih lama ya? Ya, jadi dia gedein dulu, kalau tipenya gedein dulu ininya, bonggolnya dulu baru dia naik. Gitu ceritanya. Dan Berarti yang, bentuk terucut ke atas gitu ya? Gede yang atas, yang gede yang bawah dulu ya? ya, dia gedein bawah dulu baru naik. Ini yang saya bilang pohon kelapa mini yang jenis ini nih, si Crispa. Iya. Crispa. Terus ini rawatan lama sih Pak juga. Nah, ini saya ada rawat kurang lebih 9 tahun lah ini kurang lebih kalau perawatan ya. Kalau perawatan 9 tahun, membutuhkan waktu 9 tahun ya Pak ya? Nah, ini yang tipe seperti ini, maksudnya ini besar seperti ini kurang lebih 9 tahun. Oh, berarti berukuran kecil ya. Istilahnya perkembangannya lambat ya Pak ya? Lambat enggak, itu tergantung Pak. Kalau selama kita tanamnya di pot, Ya. otomatis kan asupannya cuma dari sini. Oh, Jadi benar. gitu. Jadi ada tipe orang yang memang sengaja dikecilin gitu. Cuma ini bentuknya alami sih, maksudnya memang rawatan lama gitu. Ini, jadi dari bonggolnya, cabangnya, bentuk daunnya, nah, itu yang biasa dilihat orang sih. Uniknya di sana gitu. Iya, baik. Terima kasih dengan atas jawaban dari Pak Stephen. Ini kita ada pertanyaan Pak dari Ibu Erna Sofia. Maaf tadi telat masuk. Dorstenia termasuk palm atau sekulen? Oh, kalau Dorstenia termasuk sukulen. Oh, Dorstenia termasuk sukulen. Ya. Iya. Baik, dengan Bu Erna Sofia, semoga sangat menjawab dari Bapak Stephen. Pertanyaan selanjutnya dari Subi Antik, dari Ibu Subi Antik. Kalau untuk diare, bagaimana apa yang dipakai ya Pak Stephen? Dan cara pakainya gimana untuk menyembuhkan diare? Ini udah masuk ke ini ya, ke metode meramu ini, istilahnya diolah untuk jadi obat. Oh gitu. Ini belum ada uji klinisnya sih. Nah, tapi memang di sana di daerah asalnya memang yang saya bilang tadi untuk obat itu yang Dorstenia contagiorva, yang daunnya model kayak daun singkong itu. Oh iya. Nah, itu saya teknisnya gimana belum tahu juga ya. Biasa mereka cuma tumbuk terus biasa diambil airnya diminum gitu. Cuma untuk teknisnya sampai gimana direbus apa saya kurang paham sih kalau itu. Cuma emangnya tanaman herbal sih gitu loh. Gitu. Baik. Dengan Ibu Subiantik, semoga sangat menjawab dari Pak Stephen. Satu lagi pertanyaan kedua dari Ibu Subiantik, Cialiso atau Instagram, berapa lama ya untuk tumbuh dari biji ke sebesar itu? Tapi dari biji biji itu untuk spot awalnya kurang lebih 10 hari kalau fresh ya, fresh. Untuk sampai besar, nah rata-rata kalau di pot mereka besarnya per tahun itu kurang lebih 3 cm sampai 4 cm. Entah itu kalau dia gemuk di bawah dulu ya gemuk, atau dia memanjang dulu. Nah kalau gemuk dulu itu saya ada contohnya ya. Nah ini yang gemuk, tipe gemuk, jadi dia nggak tinggi. Oh iya, berarti Gendut. dari ya gendut ya dari bawah. Nah ini aja udah sekitar 3 tahun ini doang. 3 tahun. Ya gitu. Nah ini saya tuh tergantung apa, kalau di pot nggak bisa sampai besar-besar gimana, tapi kalau
kita pakai media besar, maksudnya kayak di ember, Ya. nah itu lebih cepat besar, karena pupuknya makanannya kan lebih banyak. Jadi sifat si Dosenia sendiri itu sebenarnya dia kayak gulma, banyak makan dia cepat besar gitu. Rakus lah, maksudnya dia sebenarnya tanaman liar yang memang sifatnya kayak parasit ya, dia makan pokoknya gitu tipenya. Berarti kalau medianya lebih besar, dia lebih tumbuh besar juga ya Pak ya? Terus Ya. bagaimana dengan kalau seandainya Dosenia ini kita ibaratkan semacam tumbuhan lain, contohnya istilahnya jangan jauh-jauh ya, istilahnya kita ibaratkan sayur gitu, kita pupuk, apakah mampu nggak Pak untuk biar cepat tumbuh? Membantu aja. Kalau mau cepat sebetulnya pakai pupuk itu ya saya bilang tadi, pupuk kompos, tapi komposnya minta daun yang kering ya, jangan daun yang basah. Karena sukulen itu kan rata-rata suka air, tapi dia nggak mau airnya tuh ngumpul gitu loh, jadi lembab di dalamnya, nggak suka rawan busuk. Oh, berarti ngaruh juga di suhu tadi ya Pak ya, yang suhunya itu harus di atas 32 derajat. Itu suhu ideal. Oh, suhu idealnya. Ya, tapi di sini saya sendiri sampai kemarin kan sempat yang paling parah sekitar sampai 50 derajat ya Iya, iya Pak. di sini. Nah, itu ya ada yang kuat ada yang enggak. Nah, tapi intinya kalau akarnya sudah jalan sempurna, itu rata-rata masih mereka kuat lah. Meskipun saya 40 up sebetulnya masih kuat, karena di Somalia sendiri kan juga panas, batu lagi, tidak ada rumput sama sekali kan. Gitu. Cuman peranakan sini ya dalam tanda petik agak manja daripada aslinya di sana, itulah intinya. Dari pertanyaan kedua dari Ibu Erna Sofia, bisa dijadikan bonsai ya? Oh, bisa Bu. Jadi kalau memang mau dibonsai, potnya kalau mau diganti bertahap Bu. Jadi jangan langsung. Nah, seperti misalnya kalau ada orang mau langsung besar, kita biasa pakai media besar, tapi bijinya saya sedikit. Jadi begitu mereka sprout, mereka kan makan banyak tuh. Maksudnya pupuknya, makanannya over. Jadi mereka gedenya juga cepat karena akarnya tumbuhnya juga cepat. Jadi kalau ibu mau bonsai, saya saran dari pot 5 cm dulu, itu kurang lebih setahun di sana bisa. Begitu udah penuh, pindahin ke pot 6 atau ke pot 7 dulu. Kalau nggak mau ya sudah diemin aja Bu di situ. Paling cuma nambah-nambahin pupuk, nambah-nambahin PK gitu. Jadi bisa dibonsai. Bonsai. Nah, ini kan bonsai Bu sebetulnya. Oh iya. Nah ini cuma ya 9 tahun. Sebetulnya kalau 9 tahun di media besar lebih besar lagi dari ini gitu. Berarti tergantung medianya, perkembangannya ya Pak ya? Ya. Cuma kalau di media besar ya mesti ini belajar mindah, karena jadi saya kalau ngasih advice ke teman-teman, ini mau repot di depan atau repot di belakang. Misalnya kalau mau repot di depan ada tempat, ya udah kita siapin pot, misalnya pot 8 cm, satu pot itu untuk 1 biji. Jadi kita kan meminimalisasinya untuk pindah-pindah pot. Nah, tiap kali pindah pot kan rawan stres kan tanaman gitu. Jadi kalau udah pakai pot, misalnya pot 8 cm, itu kurang lebih bisa 2-3 tahun di situ sih gitu. Kalau di pot besar kan otomatis begitu mereka rumpun, nah rawan kegencet, terus begitu rumpun daunnya dalam arti tanda petik rungsep ya, itu nanti bisa rawan sama hama, kutu putih. Nah itu akhirnya bisa gagal panen lah, intinya begitu. Baik, pertanyaan dari
Ya, pertanyaan ketiga dari Ibu Subi Antik. Savanacus. Ya, Savanacatus. Om, kalau daun mudanya ketika tumbuh itu menggulung dan coklat ujungnya. Bukan terbakar tapi menggulung dan coklat. Savana kaktus ya? Iya. Maksudnya bagaimana ya? Kalau daun mudanya ketika tumbuh itu menggulung dan coklat ujungnya. Bukan terbakar tapi menggulung dan coklat. Maksudnya gimana ya? Kalau daun mudanya kita tumbuh itu menggulung. Iya. Coba maksudnya daunnya waktu muda kita tumbuh menggulung dan coklat. Iya, coklat muda. Dan bukan terbakar tapi menggulung dan coklat. Iya. Jenis yang dimaksud yang mana ya? Boleh saya tahu ya? Savana kaktus ya? Jenisnya yang itu ya, yang savana. Emang yang Savanacatus ini ada berapa jenis, Pak? Bukan. Savana kaktus ini nama orang kayaknya di Instagram nih. Oh iya dari Instagram. Om, kalau iya benar. Om, kalau daun mudanya ketika tumbuh itu menggulung dan coklat ujungnya. Bukan terbakar tapi menggulung dan coklat. Gini, itu bisa bentar. Jadi yang sebenarnya ya macam-macam ya. Cuman bisa dilihat ini kan nggak tahu kelihatan nggak ya. Nah, ini ketika dia sprout yang betul seperti ini ya. Nah, jadi dia pendek ya, tidak cenderung panjang, dia pendek. Terus keluar 2 daun seperti ini, terus baru keluar daun ketiga dan begitu seterusnya. Kalau bentuknya kayak tauge, maksudnya kayak memanjang, itu rawan sebetulnya. Tumbuh menggulung coklat ujungnya itu mungkin bisa jadi yang pertama kebanyakan air bisa medianya. Yang jenisnya cek medianya aja. Yang gimana? Lancifolia. Jenisnya Lancifolia memang agak-agak sulit sih kalau Lancifolia karena ada beberapa case kalau Lancifolia itu apalagi habis pindahan ya, kita beli dari online shop atau mana. Nah, akarnya itu paling sulit untuk adaptasi kalau Lancifolia itu. Kadang bisa jadi akarnya rontok semua. Berarti sensitif ya Pak ya? Ya, untuk Lancifolia perbaikannya juga susah. Kadang udah biji, kita semai pun kadang 10:2. Jadi kita semai 10, yang tumbuh cuma 2 aja. Gitu, untuk jenis Lancifolia. Memang agak antik sih, gitu. Jadi medianya mungkin kurang sesuai itu. Kalau saya lihat, saya lihat ya, maksudnya atau penyesuaian karena bisa jadi kayak kelembapan, terus angin, semua berpengaruh gitu sih, Pak Sarok. Iya, baik, terima kasih. Dengan Bapak Savanacu semoga bisa menjawab banget dari Bapak Stephen. Ya, terima kasih Pak Stephen. Pertanyaan selanjutnya, maaf saya baru pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rika Hendra. Media yang ideal untuk Dorsenia gimana Pak? Gini Bu. Untuk Dorsenia ada dua tipe menurut saya. Yang pertama tipe yang saya bilang tadi, tipe steril. Steril itu saya cuma pakai kumis, akadama, dan pasir malang.
selanjutnya dibantu dengan NPK. Saya biasa pakai NPK Dekastar yang seimbang 13-13-13. Nah, untuk itu jangan terlalu panas Bu, itu benar-benar teduh. Atau Ibu suka siram, itu tidak boleh sampai terlambat airnya Bu, Pak, tipe steril ya. Nah, terus untuk ideal, ideal di masing-masing lokasi itu berbeda-beda, terutama yang saya sudah bilang tadi, angin, terus cahaya, terus sinar mataharinya bagaimana, itu baru disesuaikan. Misalkan saya kan ada pakai kumis, pasir malang, kokopit, terus kompos. Bentar, saya coba buka ya. Dan sekam mentah. Nah, yang saya maksud sekam mentah itu harus fermentasi ya. Jadi supaya ndak di belakang tuh kayak biasa tumbuh-tumbuh kayak tumbuh liar. Nah, itu dari sekam mentahnya gitu. Kalau yang dari kompos, kayak kompos daun lah, biasa kita pakai kompos daun terembesi seperti itu. Nah, nanti untuk kita nge-mixnya, misalkan cahaya mataharinya maksudnya terik, berarti biasanya saya tambahkan pupuknya, terus saya tambahkan kokopitnya. Jadi di waktu kita pegang di tangan itu kayak enggak ngempel gitu loh, jadi ngepiar. Terus pasirnya dan kumisnya biasa saya enggak terlalu banyakin karena matahari. Tapi berbeda lagi kalau misalkan tempatnya teduh terus kena hujan, itu biasa saya nggak pakai kokopit. Kokopit saya bisa pakai, tapi saya kurangin sekali, cuma buat ada aja. Terus kompos saya kurangin kurang lebih sampai 25%. Yang saya banyakin cuma di kumis, pasir malang gitu. Kurang lebih menjawab enggak Bu Rika ya, Bu Rika? Iya. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungan dulu, baru kita atur komposisinya. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sony nih kayaknya. ya, Pak Sony Utama. Pak Stephen, ada pengalaman pemberian air di bawah pot Dostenia. Apakah lebih baik atau malah buat busuk akar atau bonggol? Iya. Oh iya, saya ada pengalaman Pak. Nah, jadi gini Pak, selama pemberian air di bawah pot Dostenia itu airnya nggak keruh, nah arti itu kan kita waktu nyiram kan kadang ada residu-residu dari kompos, dari mana. Selama kalau kita pakai media steril ya itu nggak masalah sih Pak. Tapi dalam keadaan teduh ya Pak, jangan sampai kena sinar matahari, karena kalau kena sinar matahari, nah anggapannya kayak kita kukus akarnya tanaman itu di dalam pot gitu. Jadi bisa tahu-tahu kering, tahu-tahu nyonyot gitu kalau Dostenia gitu. Tapi kalau pakai media yang ada komposnya, saya nggak saran sih Pak. Takutnya yang pertama nggak steril, kedua kadang ada luka Pak, karena kadang kan kita dilihat di kompos itu ada binatang-binatang kecil tuh. Nah itu yang merusak akar Pak, terutama akar yang putih ya, kan akar ada dua, akar yang besar, di akar besar terus keluar kayak serabut tuh Pak, serabut yang putih-putih. Nah kan makanan makan dari akar yang serabut itu, bukan dari akar besar Pak. Nah hamanya itu makan akar itu, jadi tahu-tahu kering, tahu-tahu nyonyot, itu sih Pak. Kurang lebih begitu. Ya. Ya, dari pertanyaan Pak Sony bisa kita simpulkan bahwa tergantung kondisi dalam yang istilahnya dalam kondisi yang teduh, dan apabila dalam media kompos istilahnya alga-alganya jangan disiramin ya Pak Stephen ya.
Enggak, maksud saya kalau ada kompos sebaiknya jangan pakai pakai treatment air di bawah, jangan pakai air dari bawah pot. Oh iya, jangan pakai air di dalam bawah pot, soalnya bisa merusak akar tunggal, istilahnya akar induk ataupun akar serabut, akar Ya, yang kecil itu. ya. Ya, baik. Semoga dapat menjawab banget dengan Pak Sony. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rianti Gunawan. Iya, maaf saya baru tahu tentang tanaman ini. Nanya aja apakah ini hanya untuk tanaman hias yang dapat dikomersialkan? Ah, apakah istilahnya mungkin maksud Ibu ini apakah bisa ada manfaat lainnya Pak ya selain tanaman hias? Nah, jadi malam Bu Varianti ya, ya. Ya, Ibu Varianti. Kalau saya sendiri, ya seperti saya sudah katakan, sebenarnya tanaman ini tanaman herbal sih. Tapi untuk saat ini memang saya komersilkan untuk tanaman sebagai tanaman hias aja. Untuk sementara waktu ini, gitu. Sambil saya bentuk-bentuk untuk jenis-jenis baru, bentuk jenis daun yang baru, gitu. Jadi ada tarik lain gitu. Begitu kurang lebih Pak Saro. Baik. Pertanyaan dari Ibu Varianti, dari Ibu Cialiso dari Instagram. Itu ada penyakit atau hama ya? Hamanya enggak ya? Oh. Itu ada penyakit atau hama enggak ya? Kalau penyakit, setiap tanaman pasti ada namanya musuh alami ya, musuh alami. Maksudnya penyakit pasti ada, kayak tiba-tiba ya saya bilang kutu putih, ya. Kutu putih. Nah ini agak repot sebenarnya. Kayak misalnya kita punya tetangga, dia punya bonsai atau punya tanaman buah. Kalau terawat oke. Nah kadang hama-hama di luar itu kutu putih yang biasa nempel-nempel di belakang ketiak daun, itu sangat mematikan sih. Soalnya dia benar-benar makan daunnya, maksudnya benar-benar makan sari makanannya. Jadi tanaman ini tidak bisa fotosintesis, pada akhirnya mati, putih-putih. Awalnya di sana. Terus yang kedua semut, namanya semut. Nah semut ini kadang bawa binatang-binatang kecil, itu kadang masuk di akar. Nah mereka habis makan akar, akar saya bilang serabut tadi. Nah, pada akhirnya mati juga gitu, tahu-tahu mati gitu. Penyakitnya kurang lebih itu sih. Jangan sampai, terus yang ketiga jangan sampai luka kalau di musim hujan ya. Jadi kalau pakai air tawar enggak apa-apa. Maksudnya luka tapi kena air tawar ya, tapi jangan sering-sering, bisa busuk. Terus kalau luka kena air hujan pasti busuk dosennya ini. Yang ketiga musuh bebuyutan dosennya itu bukicot. Ya makanan favorit tuh. Jadi tahu-tahu habis saja pagi-pagi dosennya. Iya. Ya sesuai dengan pengalaman Pak Stefan sendiri untuk mengatasi kutu putih sama ya ini biasanya pakai apa Pak? Saya kalau kutu putih saya pakai obat namanya abamectin. Abamectin, ya. Abamectin itu obat Thailand sih, dari Thailand. Jadi saya biasa pakai 5 mili ya. 5 mili untuk 2,5 liter air. Berarti itu obat itu kita udah ada di Indonesia ya Pak ya? Udah lokal apa mesti harus? Itu ada satu orang aja sih yang jual di online shop.
Oh, satu orang aja. Iya. Langka banget ya. Ya, itu ada satu. Kadang kalau sampai mau habis kita juga sampai sharing, kan ada beberapa teman kayak di komunitas mereka belinya literan. Jadi kita ambil 100 mili begitu. Coba lama sih habisnya juga. Kalau tanamannya nggak banyak, hemat sekali sih. Ya, tergantung apa namanya banyaknya nggak tanaman sih Pak ya. Ya, terus untuk semut ya. Ya, Semut saya pakai ini diasenon bubuk. Nah, jadi diasenon bubuk itu cuma disebar terus disiram. Nah, di area kayak kan kadang semut naik di rak tuh. ya, Biasa saya di bawah-bawah rak saya juga kasih, terus di paving, terus di sela-sela batu yang biasa ada semut. Habis disebar terus disiram. Semut ya. Untuk bukicot saya pakai karisnil. Nah, itu tadi juga disebar juga. Jadi umpan untuk ke bukicot, nanti bukicotnya datang dia makan. Besok kurang lebih 2-3 hari bukicotnya udah nggak ada. Jadi itu bukicot tetangga juga datang ke tempat kita. Jangan kaget, pasti banyak. Soalnya baunya wangi kayak permen tuh, karisnil tuh. Gitu. Sebetulnya saya ada obat sih, cuma nggak keras. Cuma saya nggak, maksudnya dalam arti itu sangat efektif ya. Namanya Eaglo untuk kutu putih. Cuma ya itu bahaya karena bentuknya bubuk yang pertama. Yang kedua, nggak boleh sampai air semprotnya atau bubuknya saja nggak boleh sampai terhirup. Makanya saya nggak saranin. Gitu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab banget dengan siapa tadi ya? Dengan Ibu ya, Bu Cialiso. Untuk pertanyaan Ibu Erna Sofia, bisa digabung dengan tanaman lain, dengan kaktus misalnya, untuk dibikin tanaman dekorasi. Maaf banyak tanya, ya nggak apa-apa Ibu Erna Sofia. Iya, makasih Mbak Erna. Gini, untuk tanaman Bu, media kaktus. Nah, media kaktusnya apa dulu Bu? Nah, saya biasa kalau di media kaktus kan teman-teman biasa pakai sekam bakar. Nah, saya kurang ini sih Bu, kalau sekam bakar kadang ya itu kadang ada keluar putih-putih di bawah itu, nah itu juga merusak sih sebetulnya. Merusak akar lah ininya begitu, rawan hama ininya begitu. Tapi kalau digabungkan aja nggak apa-apa gitu. Yang penting semua balik ke media Bu, nggak ada masalah. Berarti selama selama perawatannya baik, ya tidak masalah, aman-aman saja ya Pak ya kalau digabung dengan tanaman-tanaman hias lainnya ya Pak. Ya, perawatan kalau sukulen kan kurang lebih sama. Cuma balik ke penopang hidupnya, yaitu medianya itu. Selama medianya benar, ya, itu tidak akan ada masalah sih, gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Erna. Ya, dari Ibu Erna Sofia. Dari Pak Guru Gemblong, apakah sama medianya sama kaktus Om? Gini, kalau tanya media kaktus, nah, tiap orang pasti punya ini, punya media sendiri-sendiri, gitu. Nah, yang kita harus tahu kan media kaktusnya apa dulu. Jadi kita tidak bisa karena sesama pemain kaktus pun medianya juga beda-beda. Ada yang pakai, kalau saya pribadi kaktus, saya cuma pakai akadama, kumis sama pitmos aja. Pribadi, sisanya pakai NPK, gitu. Nah, basicnya
basicnya kalau ke media steril sama-sama nggak ada masalah gitu. Sama disamain juga ada masalah. Gitu kurang lebih Pak Goro. Iya. Baik, terima kasih. Dari Pak Goro Gemblong atas pertanyaannya, dan terima kasih juga dari Pak Stephen atas jawabannya. Semoga menjawab banget dengan Pak Goro Gemblong. Pertanyaan berikutnya dari Cialiso ya, dari Instagram. Kalau misal terkena hama, lalu harus bagaimana cara kita menyelamatkannya? Ya tadi udah dijawab ya Pak ya, ada Ya. obat-obatan yang ini kalau seandainya kena semut, kalau seandainya kutub putih, kalau seandainya kena Bekicot. Iya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Stefanikus. Oh ya, ini udah tadi Lancifonia. Dari Ibu Rika Hendra ya, terima kasih, cukup jelas. Dari Ibu Sasti Pramasesti, dorsenya ini tanaman untuk dalam rumah atau bisa di luar rumah, Pak? Oh, untuk tanaman dorsenia bisa di luar bisa, di dalam bisa. Tapi dorsenia sendiri itu kan tipe yang ada klorofil, hijau daun. Tetap paling baik itu di luar rumah sebenarnya. Kalau dimasuk di dalam rumah bisa, tapi mungkin 2-3 hari sampai 4 hari gitu dikeluarkan gitu. Entah itu cuma untuk disiram, untuk diapa gitu. Nah, terus untuk dalam rumah, dalam rumahnya ini saya bisa jelaskan ber-AC. Kalau ber-AC biasanya tanaman lebih cepat dehidrasi gitu. Tapi biasanya kalau nggak ada bukan tanpa AC, sirkulasi udara dalam rumahnya bagus, itu biasanya akan ada masalah, bisa aja di dalam rumah gitu. Kalau dalam rumah lebih balik ke sirkulasi udara, tapi tetap bagaimanapun yang hijau daun ini tetap butuh sinar matahari gitu. Berarti alangkah lebih baiknya di teras rumah ya Pak ya, lebih bagusnya ya? Ya, teras rumah bagus. Terus kadang sama teman-teman juga ada yang ditaruh di jendela. Di jendela. Nah, selama itu jendelanya tidak kena matahari, tidak akan ada masalah. Karena kalau kena pantulan cahaya matahari itu ke tanaman tuh double efeknya. Jadi bisa gosong, bisa mati juga tanamannya karena kepanasan gitu. Oh gitu, berarti ngaruh juga dengan pencahayaan kalau kena pantulan matahari juga ya Pak ya? Ya. Berarti ini sensitif banget ya tanaman ini ya, tapi ini perkembangannya juga lama banget, susah juga dicarinya ya, pantesan ya. Banyak diburu orang. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Subi Antik. Kalau untuk hama tikus pakai apa ya Pak Stephen? Oh, kalau hama tikus saya biasa beli di online. Mawang yang obatnya kayak beras. Ya. Nah, beras warna-warni itu enggak terlalu mahal sih, maksudnya cukup murah dan cukup efektif. Nah, mawang itu ada 2. Yang satu model beras, yang satu model cair. Tapi saya suka yang beras. Nah, yang cair kan kita harus siapin ikan asin lagi, siapin tempe, terus ditaburin, ditetes-tetesin gitu. Lebih repot. Kalau yang mawang bentuk beras itu tinggal dipakai. Berarti tinggal ditaburin di... Bukan, jadi modelnya dia bungkus. Begitu kita buka bungkusnya, dia ada lipetan kayak koran gitu. Kita cuma tinggal buka aja, di dalam ada beras. Terus taruh di tempat tempat yang mesti lewat. Biasanya ada kotoran tikus itu biasa satu di sana.
Hmm. Tempat mereka nongkrong lah intinya gitu. Nah, kalau di situ biasanya 1-2 hari gitu udah pasti ada kecium bau something lah kalau itu. Meskipun pada intinya iklannya kering apa, tetap ada baunya sih Kak tikus. Iya. Itu telur bangkainya kalau udah 2 hari 3 hari udah kemakan racun. Ya, bawang. Iya. Dari Ibu Erna Sofia, obat-obatnya bisa ditulis, tadi kurang jelas ya. Ini pertanyaan dengan Ibu Erna Sofia. Alangkah lebih baiknya besok aja ya Pak Stephen di Telegram. Alangkah lebih baiknya di Telegram lebih jelas dan istilahnya lebih ke sharing dari kepada yang lainnya Pak. Boleh atau Bu Erna maksudnya mau apa? Instagram boleh, tidak ada masalah. Saya welcome gitu. Baik, kepada Ibu Erna, pertanyaan dari Ibu Erna, obat-obatnya yang bisa ditulis ya kita bisa tulis, bisa kita share antar habis webinar, bisa via Telegram, Instagram, dan alangkah lebih baiknya direkomendasikan via Telegram aja besok, telebinar jam 10 sampai jam 11 siang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Subianti. Ini sudah ketemu di Tokopedia, Mawang ya. Ya, Mawang, betul. Ya, terima kasih dari Ibu Subianti. Pertanyaan kita dari teman-teman udah habis dan sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mengisi waktu. Saya mau nanya ini Pak, apa sih keunikan Dorsenia ini? Kenapa kita harus memilih Dorsenia? Kenapa tidak tanaman lain? Ya. Yang pertama kalau tanaman lain ya, saya lebih senang Dorsenia karena dia nggak makan tempat sih, nomor 1 ya Pak. Ini Mas Aro. Nggak makan tempat, terus kita bisa lihat pertumbuhannya tiap hari, menyenangkan. Nah, terus yang kedua, kita biasa ambil bijinya nih Pak, buat kita semai lagi itu. Misalkan ini nih. Ini Hordi nih Pak, yang ini. Kalau yang ini jenis apa ini Pak? Hordi. Ya. Nah, ini kan kita bisa ambil bijinya, bisa kita semai lagi atau kita polinasi ke daun pohon lain. Maksudnya jenis yang lain gitu. Model sih Pak, saya lebih senang ke arah model sih yang ya saya bilang kan gendut ya, gendut gitu loh Pak. Iya. Sebenarnya tanaman banyak, cuma ya saya nyantol di tanaman ini sih Pak dari 5 tahun yang lalu gitu. Seneng aja lihatnya, maksudnya unik lah, gendut, tumbuhnya lama, terus apa ya, tiap misalkan Bapak udah punya satu tanaman ini, mungkin orang lain belum punya. Iya. Jenisnya sama, modelnya bisa beda. Gitu. Iya. Jadi nggak bisa serupa gitu loh Pak. Maksudnya kalau tinggi ya tinggi. Cuma tingginya kan nggak macam-macam Pak. Ada yang tinggi gendut, terus ada yang tingginya proporsional, ada tinggi kurus. Jadi beda-beda gitu. Iya. Selama Bapak memelihara atau menanam ya Dorsenia ini, apa saja permasalahan yang Bapak temui terhadap tanaman ini Pak? Untuk Dorsenia sendiri ada beberapa Dorsenia jenis kayak itu sensitif Pak terhadap cuaca, nomor 1. Rispa. Kalau musim hujan, selama ada, kalau tahu di teras ya mungkin ada masalah. Jenis 1 ini Pak sangat rentan dengan air hujan. Jadi kayak pupusnya bisa leleh kayak lilin Pak. Oh. Gitu. Untuk yang ini ya, untuk yang Rispa.
Jadi rentan dia kalau kena cuaca yang banyak air, itu rentan. Terus untuk jenis-jenis tertentu salah potong tidak kering bisa busuk juga Pak. Contoh Lafrani tadi saya bilang mau potong anaknya, Ya. bekas potongannya itu harus cepat kering Pak. Biasa kita pakai road up, maksudnya udah teknis Pak ya, pakai road up kita udah tutupin lukanya supaya tidak ada jamurnya. Begitupun juga di bekas potongan di anaknya juga begitu. Terus yang ketiga mungkin hama Pak. Hama ini kan di bawah tanah kita nggak bisa lihat nih. Iya, iya. Jadi beberapa tempo tertentu kita cek. Hanya sekitar setengah tahun sekali atau pergantian musim kita harus lihat. Korek aja atasnya Pak. Kalau udah ada, kalau ya ini yang saya tadi bilang Pak. Kalau kita di pot kecil masing-masing, ya mungkin ya kita ganti satu pot itu Pak. Tapi kalau itu potnya pot besar, satu kena hama, kita ganti semua Pak. Satu pot besar itu, tidak ada, maksudnya tidak ada toleransi lah. Intinya sebelah sini enggak, sebelah sana enggak. Terus biasanya medianya saya buang, saya ganti baru. Itu aja sih Pak. Tapi kalau di pot-pot kecil ya tidak ada masalah gitu. Kapan atau apa saja, kapan saat yang tepat dan bagaimana cara menyembelih biji dengan Pak Stephen? Kalau soal perkembangbiakan. Nyembelih biji ya, biji. Nah. Jadi kita sebenarnya harus paham dulu Pak. Ya. Bijinya ini udah matang belum? Nomor satu. Kalau udah matang, biasanya dia ada bentuk kayak biji-biji di sini nih. Nah, itu biasa saya klip Pak, pakai plastik klip ya, saya klip. Nah, nanti kalau bijinya udah keluar semua, atau lepas dari batang, gunanya, nanti kita ambil. Nah, baru kita susun di mana kita mau semai Pak, gitu. Media semai dengan media kita pakai untuk tanam ini saya nggak ada bedakan, jadi sama aja. Itu Pak Saro. Iya, baik, terima kasih, sangat menjawab banget dari Pak Stephen. Dari Ibu Erna Sofia mohon pamit dulu ya, besok saya lihat lagi di Telegram, sangat menarik, terima kasih ya, terima kasih kembali Bu Erna Sofia. Dari Instagram Bella Aromaterapi, kalau siram kebanyakan air bisa mati juga ya, terima kasih Bu Erna, selamat berusaha. Iya, kalau kebanyakan air bisa. Jadi balik ke medianya, kalau porus kami bilang tuh lebih berbatu. Jadi yang tipe-tipe lembab kayak kokopit, yang lain-lainnya itu kita kurangin. Jadi kita mau siram air, kita lihat selama porus, berarti kan kalau porus kan kita siram, airnya turun, jadi nggak ada, maksudnya cuma numpang lewat gitu loh. Itu tidak akan ada masalah. Tapi kalau kokopitnya udah banyak, pupuknya banyak, bisa mati karena airnya itu nggak turun, jadi dia kayak ngumpul di pot gitu loh, pasti membusuk dalam. Gitu. Kurang lebih begitu. Iya, baik, terima kasih Pak Stephen. Semoga kepada Ibu Bella Aromaterapi, semoga menjawab banget dari Pak Stephen. Dan di antara jenis-jenis Dorsenia tersebut, manakah yang berpotensi tinggi untuk dijual atau banyak
peminatnya dan kenapa? Apa keunikan di dalam Dorstenia tersebut? Kok Dorstenia jenis yang dicari selama ini ya, terus kan jenis kolektor, tapi ya jenis-jenis yang biasa juga ada yang cari. Jenis yang dicari itu jenis Lafrani. Kurang lebih itu. Harganya udah cukup lumayan, barangnya nggak banyak. Intinya jenis Dorstenia yang sulit dikembangbiakkan itu pasti dicari orang. Di tanaman apapun lah, seperti itu. Untuk kayak Lafrani dan Gigas, itu bijinya harus butuh 2 induk, male female. Nah, terus cuttingnya kalau Lafrani juga sangat lambat. Kalau Gigas dari stek batang bisa, tapi risiko. Kalau luka di induk nggak sembuh, nggak cepat kering, atau di bagian cutting juga nggak kering, induknya juga bisa ikut mati, busuk. Gitu. Gitu sih. Kalau Giga untuk 2, kalau yang lain-lain, Dorstenia yang lain nggak ada. Semua laku sih sebetulnya. Cuma karena ini kan bentuk ya, unik ya. Maksudnya bentuk satu sama lain kan beda. Jadi masalah bentuk ya tetap kembali ke selera. Gitu. Ada yang suka ceper gendut, ada yang suka tinggi. Nah kalau saya tinggi, semakin tinggi batangnya, biasanya harganya juga cukup lumayan. Tapi kalau gendut dari awal, kita lihat gendutnya seberapa. Nah itu biasa gendut sama tinggi, saya lebih mahal yang gendut. Soalnya bisa keluar, misalnya anggapannya keluar 50, paling itu cuma ada 10 lah. Yang maksudnya benar-benar gendut ya. Jadi disortir lagi gitu. Baik, sesuai dengan pengalaman Pak Stefan Senduri, cara menanggulanginya kalau seandainya itu induknya itu terluka, atau bagaimana cara menanggulanginya cepat ya Pak ya, biar bisa terselamatkan. Kalau seandainya itu kita pakai, biasanya saya pakai itu road up ya, road up. Dan antifungi yang bubuk saya campur, saya tempel di situ. Ya cepat kering, terus tidak boleh sama sekali kena air hujan. Oh, harus di tempat-tempat yang ini ya benar-benar kering ya Pak. Kalau udah luka, jadi semakin besar luka semakin lama sembuh. Kemarin saya rasanya saya luka, saya sembuhin aja kurang lebih 2 minggu karena induk besar ya. Kalau kecil-kecil lebih mudah. Kalau kecil-kecil lebih mudah sih. Nggak udah sulit. Tapi kalau udah besar itu rawan gitu. Dari Instagram, pertanyaan dari Instagram, Baby Spelora Aromaterapi. Maaf mau bertanya lagi. Kalau misalnya kita taruh di luar kan kena hujan, gitu berarti tidak bagus untuk tanamannya ya? Oh, jadi balik dulu. Kalau dari biji di sana itu lebih bagus karena sudah adaptasi dari awal. Tapi kalau beli di online shop tanpa tahu latar belakang dari awal, itu yang rentan. Kadang di sana teduh, sampai sini kita panas. Terus tahu-tahu kena hujan, kita kan nggak tahu akarnya udah jalan sempurna belum. Kalau belum ya pasti tidak bagus gitu. Tapi selama udah jalan sempurna dan sudah terbiasa, itu tidak akan ada masalah. Gitu. Jadi masalah kebiasaan sih, kebiasaan juga. Kalau biasa kita hujan ini saya tambahin suplemen sih sebetulnya, supaya tidak terlalu stres ya. Terus yang lain medianya juga disetel. Jadi kalau airnya banyak, ya otomatis yang tadi saya bilang media
yang buat yang menampung air itu dikurangin gitu. Semoga menjawab ya baby spell aromaterapi. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Baby Spell Aromaterapi, dan terima kasih juga dari Pak Stephen atas jawabannya. Dan pertanyaan ini Pak, apakah ada kelemahan dari Dorstennya ini dan apa saja kelemahannya dan bagaimana cara menanggulanginya gitu biar bisa terselamatkan? Jadi gini Pak, kelemahan kayak pasti ada. Ya. Cuman kalau ingin selamat, buat saya yang pertama medianya saya pakai yang media steril sih. Kelemahannya lebih cepat, kurang maksudnya untuk pertumbuhannya lebih lambat. Nomor satu. Terus kita jangan sampai kena air hujan lah, intinya gitu. Maksudnya air hujan kan banyak bakteri, kayak asemnya juga, pH airnya kan juga kita nggak ngerti. Kadang ya ada tanda petik kotor lah air hujan gitu. Jadi lebih baik di tempat teduh gitu untuk menanggulangi seperti itu. Terus kalau udah pakai media steril ya otomatis ya sekeliling juga diperhatikan. Pengobatan pencegahan kayak kutu kebul lah, itu aja sih kalau media steril. Kalau pakai media yang kompos otomatis ya pengobatannya jangan sampai lupa, itu aja pencegahan. Itu aja sih Pak kurang lebih. Jadi jangan kena air hujan, teduh, kita siramin sendiri, memang agak repot. Tapi ya itu cara paling aman sih menurut saya. Baik, terima kasih. Dari Pak Guru, jual seedling gigas enggak Om? Iya. Dari Pak Guru, ya. Ini saya jawab Pak Goro. Kemarin gini Pak, kalau kita bawa dari luar, gigas ini kan seasonal Pak. Jadi per akhir tahun, setahun cuma 2 kali kalau salah. Nah saya bawa nih Pak kemarin, tapi saya share sama teman, Paknya jatuhnya per biji itu 200.000 Pak. Per bijinya itu jatuhnya sekitar 200.000. Kok gigas seedling? Apa bijinya aja? Ini dimaksud seed gigasnya apa seedlingnya? Tanamannya ya Om Goro ya, Pak Goro. Kalau seedling gigas, kemarin kebanyakan saya cutting Pak, terus terang Pak. Kalau saya seedling, yang pertama sih ini Pak, modalnya udah terlalu tinggi Pak untuk sekarang sih menurut saya. Jadi saya kemarin ada beberapa temen nawarin, saya enggak ambil. Untuk cutting, kemarin saya cutting sekitar 20, yang kelihatan bisa jadi cuma 2 Pak kayaknya, tapi masih lama Pak belum akar gitu. Jadi saya belum siap jual. Itu Pak Goro. Kurang lebih gitu Pak Saro. Iya, baik, terima kasih pertanyaan Pak Guru. Bagaimana dengan Pak Guru? Apakah cukup jelas? Ya, dengan Pak Guru langsung Pak Stephen. Boleh. Ya, silakan Pak Guru. Cukup jelas. Iya, baik, terima kasih Pak Guru. Cukup jelas Om, terima kasih sarannya. Iya Pak, terima kasih Pak Goro. Belum. Sama-sama Om.
Baik, dengan Bapak Stephen, apa aja sih jenis-jenis doorstepnya yang bisa istilahnya bisa dipasarkan dari Surabaya, Pak? Semua sih sebenarnya bisa, Pak. Kalau kita pakai, misalnya kita ada greenhouse sendiri lah, itu semua rata-rata bisa sih. Tapi ada jenis tertentu itu doorstep-nya itu ada yang sulit juga, karena ada yang kayak gipsopila itu rawan. Saya sendiri pun kemarin mau beli juga mikir sih, Pak, ke doorstep-nya. Kemarin kecil aja udah bendanya sekitar 6 juta doorstep-nya itu. Kecil. Memang rare sih, Pak, maksudnya langka lah untuk jenis itu. Berarti sekitaran 15 cm gitu ya udah kejual 6 juta ya? Nggak sampai, Pak, itu. Paling itu cuma 8 cm kayaknya. Berapa senti udah kejual 6 juta? Mahal. Mahal. Kalau jenis tertentu itu mahal gitu. Berarti kalau seandainya kena hama tak terselamatkan bisa menyayat hati ya Pak ya? Ya itu, Pak, suka duka petani sih sebetulnya. Iya. Terus perbanyakanya susah, Pak. Jadi di semua tanaman, Pak, kalau udah unik, butuh waktu lama untuk pembesaran, budidaya sulit, pasti harganya lumayan, Pak. Lumayan pedas lah saya bilang. Gitu. Tapi ini kan posisi Bapak lagi di Surabaya dan budidaya dostennya juga di Surabaya, Pak ya. Bagaimana kalau seandainya di Jakarta sini ada kawan-kawan atau teman-teman yang minat? Apakah bisa kirim-kirim luar kota? Bisa, Pak. Jadi doorstepnya ini dalam keadaan kering ya, Pak. Kering. Nah, benar-benar kering, tidak kena air, tidak kena air hujan. Itu kurang lebih sebulan tidak apa-apa. Kita pernah coba sih. Pernah coba kirim ke luar kota? Oh, saya terakhir kirim ke Papua, Pak. Wow, jauh benar. Papua. Itu kemarin kurang lebih 8 hari. 8 hari. Tak apa-apa. Tidak masalah. Upaya yang istilahnya yang utama dilakukan setelah paket datang misalnya ya Pak ya, istilahnya paket apa aja sih yang dilakukan langsung ditaruh di pot apa bagaimana Pak? Biasa angin-anginkan dulu, Pak, kurang lebih setengah jam kan dari perjalanan panjang. Angin-anginkan dulu. Setelah saya angin-anginkan, biasa saya udah siapin pot. Ya sebelum saya beli, saya biasa tanya, udah ada potnya belum? Sudah ada medianya belum? Kalau minta media ya saya kasih juga. Gitu. Terus saya tanya lagi, Pak, ada nggak B1, vitamin B1? B1, tapi biasa saya nggak tanya yang lokal, saya biasa tanya yang Thailand, Pak. Lebih cepat, lebih maksudnya dalam arti lebih manjur. Gitu. Jadi saya biasa tanya, kalau udah ada semua saya kasih dosisnya. Begitu ditanam, saya biasanya angin-anginkan dulu, siapkan pot, ditanam di tempat teduh, terang tapi teduh dalam waktu 14 hari, Pak. Nah, itu saya 14 hari, 1-2 minggu di tempat terang tapi teduh. Nah, airnya pertama pakai B1, Pak. Di hari pertama ya, kasih B1. Terus berikutnya 3 hari sekali kasih B1. Gitu. Ya itu aja sih, Pak. Maksudnya selanjutnya pakai air biasa. Air mineral biasa bisa ya Pak ya. Ya, itu 2 hari sekali, Pak, biasanya. Tapi tergantung lokasi lagi, Pak. Cuma B1 buat saya itu wajib sih, Pak, supaya cepat balik kondisinya. Jadi cepat nempel ke akar gitu, cepat nempel ke akar, ke medianya juga. Ini cara penggunaannya bagaimana ya Pak? Kalau B1? B1 dosis saya biasa 1 sendok makan per 2,5 liter air. Berarti disemprot gitu ya? Apa langsung disiram biasa? Ditaruh di medianya langsung, Pak.
Oh, ditaruh di medianya langsung. Nah, kalau takut dosisnya terlalu tinggi, Ya. saya biasa saranin teman-teman siram dulu. Jadi begitu tanam disiram dulu pakai air biasa. Nanti agak kering. Baru kita semprot B1. Jadi lebih masuknya lebih pelan-pelan gitu. Yeah. Setelah itu 3 hari Pak. Jadi saya ulang cuma 2 kali. Berikutnya 3 hari lagi. Kalau takut bisa dibuat 1 minggu. Disemprot B1 lagi udah. Nanti kalau udah pupus daun baru berarti udah aman. Gitu. Iya, baik, kepada teman-teman yang masih bertanya dan masih penasaran dengan Dorstenia, bisa langsung dituliskan di box chat. Dan dengan Bapak Stephen, apa sih istilahnya ya, kesan dan pesan setelah kita memiliki Dorstenia ini, keunggulan dalam jenis tanaman lain, atau berupa tips atau berupa ilmu yang Bapak bagikan ke kita yang bisa kita juga lakukan di tanaman hias yang lain, Pak, seperti istilahnya pengalaman-pengalaman Bapak untuk merawat atau membudidayakan tanaman hias seperti Dorstenia atau tanaman hias lainnya, Pak. Jadi gini, tips dari saya sih cuma satu sih. Yang pertama, cari apa yang kita suka, teman-teman. Setelah kita tahu apa yang kita suka, coba googling dulu di Google, tanya, maksudnya apa sesuai enggak dengan kondisi keadaan di tempat kita, gitu. Kalau emang sudah sesuai, cari tips nanamnya gimana, gitu. Atau yang bisa kedua, kalau memang masih ragu cocok apa enggak, kita bisa ke halaman Facebook, kita cari komunitas, Pak Saro. Nah, jadi komunitas yang sesuai dengan tanaman yang kita suka. Contoh kaktus. Nah, kita kan bisa langsung kita bisa searching di sana komunitas kaktus. Nah, dan di sana pasti ada beberapa teman-teman yang sharing tips lah, sharing banyak di sana, jenisnya atau jenis yang lagi diburu teman-teman tuh apa, di sana bisa. Nah, atau bisa cari mentor di sana juga. Dan rata-rata penghobi mereka orangnya welcome sih. Jadi bisa belajar dari banyak teman-teman juga, gitu. Mas Haro. Terus trial sama error pasti ada, tapi kalau memang suka dan tidak mungkin juga bisa jadi duit juga hobi tanaman itu, Mas Haro. Jadi jangan nyerah, maksudnya udah coba sekali misalnya tiba-tiba tewas nih tanamannya. Nah, jangan segan coba. Kalau memang di setiap tanaman pasti ada king and queen yang harganya paling mahal, intinya gitu. Tanaman apapun harganya juga jutaan. Kalau memang sudah mahir, nah itu nggak apa-apa. Kalau mau coba, nah ini yang biasa kadang-kadang yang dirasa teman-teman kan, kita ini ego nih, maksudnya ego dalam arti mau beli barang yang jarang dipunyai orang, wah, gitu kan. Nah, itu kadang kalau mati, waduh, kok tewas, traumanya tuh nggak karuan. Jadi dia merasa ini sulit, padahal harusnya kan dicoba dulu dari jenis yang biasa dulu. Gitu. Jadi kalau di Dorstenia ini cari Crispa atau CFO tidak, memang rata-rata kurang lebih hampir sama sih perawatan. Tapi kalau uang puluhan ribu dibanding jutaan kan otomatis sakitnya beda gitu loh. Jadi belajar dari yang kita cari yang kita maksudnya pemula dulu, belajar pelan-pelan baru menanjak naik gitu. Jadi nggak habis-habisin uang gitu loh. Soalnya trial error di tanaman ini kan ya intinya kan cuma hidup dan mati. Nah, kalau udah hidup ya masih seneng, kalau mati kan
bisa trauma gitu, Pak Saro. Iya. Baik, terima kasih dari Pak Stefan. Ini kita ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Nom Nom Cooking. Pertanyaan dari Instagram. Ini sama kaktus gampang mana perawatannya? Berarti perbandingan dengan Dostenia dengan kaktus. Menurut Menurut saya, pengalaman saya, tergantung kita kebiasaan di mana. Kalau kita udah biasa pelihara kaktus, ya kita pasti ngomong gampang kaktus. Tapi kalau kita biasa ngomong di dosennya, kita pasti ngomong dosen lebih gampang sih gitu. Cuman secara ini perawatan kaktus lebih simpel. Terus terang, kaktus lebih simpel karena mereka nggak perlu sampai pengobatan yang gimana, sedangkan kan nggak pakai mereka ada yang pakai kompos, ada yang nggak ada petani yang berani pakai kompos di kaktusnya, tapi ada yang nggak berani. Jadi maksudnya kalau yang nggak berani ya otomatis kaktusnya aman-aman, disiramnya pun jarang-jarang. Nah kalau dosennya kan beda, butuh matahari, angin, maksudnya siram-siram, terus kalau kepanasan, jadi dari daunnya semua segala macam hampir lebih detail lah kalau di dosennya gitu. Kalau kaktus lebih simpel, itu aja. Gitu Mbak Saro. Baik, terima kasih pertanyaan dari Nom Nom Cooking. Berterima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga dari Pak Stefan. Semoga menjawab banget dari pertanyaan Nom Nom Cooking. Dan apa saja sih Pak kesan dan pesan Bapak kepada kita semua yang hadir di webinar ini pada malam hari ini, yang bisa kita jadikan patokan untuk masa depan kalau seandainya kita niat ada niat untuk order Dostenia ini Pak. Jadi batu hidup lah, jangan ini jangan berhenti coba lah. Maksudnya kalau cuma jatuh sekali ya dicoba lagi. Maksudnya jangan langsung dijudge, wih saya tidak bisa gitu. Jadi coba lagi ya. Tips saya cuma tadi cari jenis yang minim dulu lah. Udah paham perawatan baru pelan-pelan naik level sih gitu. Jadi nggak trauma di depannya, belakangnya nggak trauma gitu Pak Saro. Baik, terima kasih dari Bapak Stefan. Ini cukup jelas ya Pak ya, dari jam 7 sampai jam 8.25 kurang lebih kita tak terasa waktunya ya Pak, saking asiknya dengan tumbuhan Dostenia ini. Dan kami harap kepada Bapak Stefan bisa menyimpulkan yang berupa pembahasan kita pada malam hari ini yang kita simpan dan kita ceritakan ke orang-orang. Ya kepada Bapak Stefan kita persilakan. Jadi tanaman Dostenia ini cocok di Indonesia, jenisnya banyak, unik ya. Perawatannya nggak cukup simpel ya, meskipun agak sedikit sensitif tapi tetap cocok di daerah tropis. Ya menurut saya berharap kalau berminat memiliki, cari bentuk yang sesuai di hati lah, ininya begitu. Karena bentuk itu kan kembali ke selera. Iya. Gitu.
Ya itu aja sih Pak. Terus carilah seller yang benar-benar paham. Terus kalau memang mau beli, tanya juga akarnya. Biasa seller itu foto penampilan dengan realnya itu bisa jauh berbeda. Gitu. Jadi cari keunikan si dosennya, karena keunikan dosennya kembali ke selera. Gitu aja Pak. Iya. Kalau seandainya Pak, istilahnya kita secara kebetulan jalan-jalan, kan, kemudian ketemu di toko budidaya Dorstenia, cara memilih Dorstenia yang bagus itu bagaimana ya Pak? Yang istilahnya yang subur, yang tahan terhadap hama. Apakah ada ciri-ciri secara visualnya nggak Pak? Daun Pak, biasa daunnya lebih rimbun. Oh, daunnya lebih rimbun, lebih lebat ya? Ya, daunnya rimbun, terus batangnya keras. Jadi batangnya biasanya enggak empuk-empuk kan. Nah itu biasanya kita lihat sama penampilan di bawah. Maksudnya di medianya itu biasanya kalau yang nggak sehat itu dia kayak di bawahnya kayak ada item-item gitu Pak. Maksudnya terlalu banyak air gitu. Jadi kalau mau milih ya cari yang rimbun. Nah, biasanya kelihatan kok Pak yang sehat atau enggak itu. Hijau daunnya juga beda. Itu Pak Saro. Iya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Boro Gemblong telah menemani kita sampai saat ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Stephen. Dan untuk terakhir kalinya, kita bisa simpulkan bahwasanya Dorstenia ini cukup langka dan cukup diburu oleh kolektor-kolektor yang terkhususnya berjenis lavani, ya Pak ya? Lavani, gigas, ya, intinya yang pembudidayanya sulit, ya, pasti diburu. Sulit. Dibalik dengan pembudidayaan yang sangat cukup sulit, ada juga yang namanya harga yang wow dan mewah, mahal. Dorstenia ini bercirikan tempatnya yang cukup kecil, kemudian kondisi selalu suka dalam keadaan yang teduh atau kalau media kompos istilahnya jangan terlalu basah gitu, istilahnya jangan terlalu banyak air. Yang selanjutnya jenis-jenis Dorstenia ini kalau di Indonesia udah 20 jenis sekian lebih. Yang selanjutnya Dorstenia ini cara perawatannya cukup mudah, tapi gampang-gampang susah, tergantung kita serius apa enggaknya kalau seandainya kita udah miliki. Dan kepada teman-teman sekalian, kalau berminat ingin memiliki Dorstenia, kita ada dengan Bapak Stephen di Surabaya. Untuk info terlengkapnya boleh Pak Stephen share ke kita di Telegram besok ya Pak ya. Link toko, istilahnya info yang istilahnya terlengkap lah ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Saro. Iya, pertanyaan dari Antonius Saryono atau Instagram. Pemupukan biasa berapa lama sekali dalam sebulan dan penggantian media berapa lama sekali? Waduh, pertanyaan yang cukup menarik ini. Istilahnya masuk ke dalam inti perawatan Dorstenia. Ya, kepada Pak Stephen kita persilahkan. Ya, kalau saya pribadi pemupukan, ya itu kita kan dari awal aduk media kan sudah ada pupuk komposnya. Nah, itu nanti berkenakan dengan maksudnya berapa lama sekali ya, kurang lebih setengah tahun sekali.
Kalau pemupukan NPK, saya biasa pakai yang slow release Dekastar itu, atau pakai dinamit ya. Biasa saya pakai jenis seperti what nah? Ya, ya ini. Saya biasa pakai ini nih. Nah, kalau pakai netpot bisa bertahan kurang lebih, kalau pakai Dekastar 7 bulan pemupukan. Ini pakai NPK nih. Oh, MPK. Ya, slow release dia. Berarti tinggal taruh di ininya ya Pak ya, di medianya ya? Ya, jadi kalau kita pakai ini, fungsinya yang pertama, suatu saat kita nggak cocok dengan pupuknya, kita cuma tinggal cabut aja ini. Oh. Gitu. Ini saya cabut nih. Cabut. Ya. Nah, terus yang kedua, nah setiap ada oskomod ini, sposolis ini, dia pasti ada residu. Dia modelnya kayak plastik kan di dalam itu. Nah, itu nanti kalau memang udah habis, dia nggak kecampur dengan media yang ini. Jadi media ini bisa kita pakai lagi. Media ini, jadi nggak kecampur dengan pupuk yang lama gitu. Kan ada residunya kan pasti, gitu loh. Lebih bersih. Mungkin sudah menjawab Pak Antonius. Dari Pak Antonius. Jadi untuk pemupukan biasa, saya biasa pakai NPK. Nah, NPK itu bisa bertahan sampai 7 bulan. Nah, pergantian media biasa saya ikutkan juga dengan itu Pak, habisnya pupuk. Saya cek kalau medianya masih bagus, biasa saya cuma kerok atas, saya ganti. Maksudnya saya tambahin aja. Jadi kalau masih bagus, biasa saya tidak ganti sampai kurang lebih setahun. Karena kan kadang akses air apa segala macam kan bisa pengaturan kepadatan juga Pak Saro. Iya Pak. Kalau pupuk selain MPK apa lagi ya Pak jenis-jenis pupuknya yang bisa direkomendasikan Bapak lah ya di tanaman dosennya ini? Sebetulnya Pak, kalau kita udah pakai pupuk kompos di media, sebetulnya kita nggak perlu pupuk tambahan sih. Oh, nggak perlu pupuk tambahan. Sebetulnya, ya, cuma pasti dalam satu pupuk itu ada satu rahasia di mana kayak apa ya, unsur-unsur yang tidak ada di dalam pupuk yang kita sebut organik Pak ya kan dari bahan alami kan gitu. Jadi kita pakai pupuk kimia lah, intinya begitu. Contoh kecilnya pupuk urea lah ya. Enggak, kita pakai Sloris, pakai Dekastar saya Pak. Dekastar. Oh iya. Dekastar banyak pupuk Pak Sloris, dari Jerman pun ada, dari Amerika pun ada. Gitu. Tadi dari penjelasan Bapak Stephen terakhir itu, kalau seandainya medianya itu bagus apa nggak bagus di crop, itu cara membedakan kalau yang masih bagus apa nggak bagus bagaimana ya? Biasanya kalau udah nggak bagus Pak, dia lebih padat. Rongganya lebih padat. Oh, lebih padat berarti udah nggak bagus? Iya, tapi kalau yang masih bagus biasanya dia kayak spon dia. Oh. Jadi maksudnya kadang kan ada udah, tapi kalau kita udah banyak, tapi tergantung di media juga Pak. Kalau banyak dipupuk, biasanya cenderung lebih padat memang. Cuman kita harus lihat juga sebenarnya Pak. Kan maksudnya kalau biasa teman-teman ada pakai kokopit kebanyakan itu padat, pasti lebih sering ganti. Jadi komposisi di dalam pot ini juga pengaruh Pak. Tapi kalau banyak pumis Pak, banyakin pumis sama yang bebatuan, otomatis kan tidak terlalu padat. Iya.
Nah itu biasanya saya bisa pakai lama, jadi bisa pakai hampir setahun. Gitu. Iya, berarti kalau pakai istilahnya kalau media campur bebatuan kayak gitu agak berongga gitu ya, Pak. Istilahnya proses untuk padatnya itu agak lama, istilahnya sampai setahun lah ya. Ya, tapi ya kalau itu perlu banyak NPK Pak, pakai NPK. Oh, perlu MPK lagi. Ya, kalau itu kan lebih banyak batu, tapi kalau lebih banyak kompos, ya otomatis lebih cepat padat Pak. Gitu. Jadi Kalau yang pupuk MPK tadi itu kan biasanya dicolok di media, itu perlu disiram lagi nggak? Atau nggak perlu? Itu biasanya waktu kita nyiram kan langsung kesiram juga otomatis Pak. Oh iya. Ya, kalau sistem pengairannya itu tiap hari atau tiap berapa minggu itu? Tergantung Pak. Sebenarnya bilang kan tadi kalau di tempat kita berangin berarti lebih cepat kering kan. Nanti kita bisa lebih sering nyiram. Tapi kalau tempat kita udah teduh, cahaya matahari jarang-jarang, itu bisa sampai 3 sampai 5 hari sekali baru kita siram Pak. Iya. Jadi media dulu disetel, terus baru kita bisa tahu intensitas air yang kita butuhkan seberapa banyak. Baik, cukup jelas dan mungkin pertanyaan dari teman-teman cukup jelas, baik dari webinar ataupun Instagram. Ini satu lagi nih, ya dari Nom Cooking dari Instagram. Saya pernah beli ukuran sedang, kelihatan sih bagus, tapi beberapa hari kemudian mati. Ternyata saya pegang tengahnya lembek. Boleh dijelaskan kenapa? Oh iya. Jadi gini, tempatnya udah sesuai belum dengan medianya? Itu yang pertama. Terus kalau udah sesuai, sekarang intensitas airnya udah sesuai belum? Gitu. Jadi kadang akarnya belum jalan, kebanyakan air bisa busuk juga. Jadi starter awalnya itu airnya cuma untuk syarat akar sama medianya nempel gitu aja. Jadi jangan disiram tiap hari. Jadi yang mau ditanyakan itu siramnya berapa tiap hari ya gitu. Soalnya untuk menjawab pertanyaan kan ini harus case baiknya sih Pak Saro. Jadi ya, ada teman-teman bilang, oh saya nggak nyiram, nah, harusnya dari awal udah disiram. Terus saya pakai B1 itu juga pengaruh. Terus ditaruh di pinggir jendela, sirkulasi udara kurang ke matahari, itu bisa jadi juga. Terus belinya itu gimana? Belinya itu jadi banyak Pak. Belinya itu ditanam sendiri atau orang penjualnya ngirim dengan potnya. Nah kalau dengan potnya, nah ini rentan juga Pak. Maksudnya medianya basah atau enggak, akarnya luka atau enggak. Nah itu gitu kurang lebih Pak. Jadi kalau harus digali lebih dalam Pak. Kalau ini sih pertanyaan seperti ini. Iya. Berarti pengaruh tengahnya itu bisa lembek, itu kandungan air yang ada di dalam media. Iya Pak, bisa jadi luka. Maksudnya dia Bu Nom ini belinya itu dengan pot atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, letaknya di mana? Letaknya di mana? Terus yang ketiga, medianya apa sudah sesuai? Terus terus intensitas airnya gimana? Nah, soalnya kalau
beli, kita harus lihat Pak, akarnya itu panjang, gondrong, sehat atau enggak. Kalau enggak sehat ya otomatis kurang bagus, terus untuk penyusuannya juga kurang bagus. Jadi saya harus gali lebih dalam sih Pak. Soalnya faktornya banyak sih sebetulnya. Kalau udah beli, kecuali kalau beli biji, nah itu kita gali kan udah tahu dari mana. Tapi kalau beli dari orang udah setengah jadi sedang, nah itu kita harus tanya waktu datang akarnya gimana atau gimana. Nah itu nanti pasti ketemu Pak jawabannya. Oh iya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Nom. Semoga sangat menjawab dari Pak Stephen. Dan terima kasih juga jawaban dari Pak Stephen, semoga menjawab banget. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya doorstay-nya ini memang istilahnya sangat sensitif. Kalau ibarat binatang-binatang istilahnya dia sebanding dengan kelinci, dia sensitif. Sedikit makan daun-daunan yang masuk kulkas mencret. Begitu juga dengan doorstay-nya ini, sedikit banyak air nggak mau, istilahnya sedikit banyak pantulan mencari nggak mau. Jadi sensitif banget. Jadi perawatannya itu gampang susah. Tetapi dibalik dengan, kembali saya katakan bahwasannya doorstay-nya ini dibalik dengan perawatannya yang cukup rumit, namun ada juga harga yang begitu mahal. Menyinggung dengan penjelasan Pak Stephen yang terakhir itu, kalau seandainya kita menanam, kalau kita beli ya istilahnya, kalau kita kembangbiakan, kalau kita beli berupa biji kemudian sampai ke kita kembangbiakan, itu biasanya itu kalau seandainya dari Pak Stephen sendiri ya istilahnya ya, kalau seandainya kita pengen order berupa biji, nyampe ke kita itu upaya yang kita pertama dan utama itu bagaimana ya Pak? Supaya bisa istilahnya bisa menghasilkan lah ya, biar nggak mengecewakan. Maksudnya biar tumbuh ya? Iya biar tumbuh, iya maksud saya bertumbuh. Oh. Soalnya beli biji, soalnya kan takut ini kalau seandainya kan ordernya dari Surabaya sampai ke Jakarta, takutnya pihak kurirnya banting-banting lah segala macam lah, apa gimana susah gitu. Iya. Saya pasti packing baik. Untuk bijinya nggak terlalu besar sih. Bijinya kecil-kecil aja. Gitu. Iya. Baik, kepada teman-teman yang ada di sini, sekarang kita bersama dengan Pak Stephen yang selalu hadir buat kita kalau kita ingin mau memiliki doorstay-nya. Doorstay-nya yang kita miliki dengan Pak Stephen bisa kita order sendiri. Link terlengkapnya bisa kita bersama dengan narasumber kita lagi dengan Pak Stephen di telebinar besok jam 10 sampai jam 10 siang, jam 11 siang, selama 1 jam ya teman-temannya, jangan sampai ketinggalan. Soalnya ini doorstay-nya ini cukup menarik dan sangat langka, unik ya, jangan sampai ketinggalan, apalagi tingkat perkembangannya yang cukup lama. Itu tadi yang seperti beliau jelaskan bahwasanya umur 3 tahun hanya beberapa senti, nggak nyampe 30 senti. Apalagi kalau seandainya medianya lagi istilahnya kurang kita perhatikan, atau pengairannya, tingkat suhunya tidak diperhatikan, nah itu sangat mengayat hati kalau seandainya itu bisa terjadi apa-apa dengan doorstay-nya ini. Ya memang gampang-gampang susah perawatannya ya teman-teman, tapi jangan ragu dan jangan bimbang seperti yang Bapak Stephen jelaskan tadi, seperti yang beliau jelaskan tadi, bahwasanya pada intinya doorstay-nya ini memang kita harus rutin aja, kita harus niat. Jadi di mana ada niat itu ada jalan. Ya baik, terima kasih teman-teman, cukup jelas. Kita ada waktu
kita udah melampaui waktu sekitar hampir 2 jam ya Pak Stefan ya. Ya, Iya, dari jam 7 sampai jam sekarang 24.06, dan semoga menjawab banget dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah dilontarkan di box chat, dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua tips-tips yang telah beliau bagikan ke kita. Dan yang terakhir, kita minta sekali lagi dari Pak Stefan pesan dan pesan atau berupa istilahnya kata-kata yang mudah diingat dengan doorstep-nya ini ya kepada Bapak Stefan, kita persilakan. ya pokoknya jangan pernah berhenti mencoba lah. Apapun yang terjadi, kalau memang suka perjuangkan. Itu aja. Ya, baik, kalau ya begitulah teman-teman, kalau seandainya istilahnya kalau kita niat dan kita ingin memiliki yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain, ya berarti kita harus berjuang. Apapun yang terjadi kita harus rutin ya. Dan saya rasa juga dengan doorstep-nya ini, dengan lamban laun akan kedepannya beberapa tahun kedepannya bisa-bisa istilahnya peneliti tentang tumbuhan doorstep-nya ini bisa ada ya Pak Stefan ya, kira-kira ya, kalau seandainya istilahnya bisa besar peluang untuk jadi herbal. Bisa jadi. Ya, besar kemungkinan. Soalnya kalau kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangannya ini sangat langka, Pak. Seperti yang dari luar negeri tadi, itu dari Somalia sampai di Indonesia, dari jenis-jenisnya aja hampir 100 jenis lebih. Tetapi yang ada di Indonesia hanya 20 jenis lebih. Nah, itu istilahnya itu persentase untuk berkembangnya itu cukup lambat lah ya. Baik, terima kasih, saya rasa cukup jelas. Terima kasih dari Pak Stefan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Lili sebagai pimpinan yang telah menyediakan kita tempat dan waktu untuk bisa saling berbagi. Ya, terima kasih dengan Ibu Subiantik, dan terima kasih juga kepada teman-teman lainnya yang telah menemani kita pada sesi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Stefan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.